Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Desi Mizra dengan NIM 3312001057. Di sini saya akan mendemokan sistem informasi organisasi mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Di sini terdapat menu Ormawa yaitu berita Ormawa dan organisasi mahasiswa. Untuk berita Ormawa sendiri berisikan tentang pengumuman dan berita terkini. Pengumuman adalah sebelum Ormawa melaksanakan kegiatan mengundang mahasiswa, maka tampil di pengumuman. Nah, di sini ada button lihat, di mana terdapat judul pengumuman, tanggal pengumuman, teks pengumuman, dan berkas pengumuman. Berkas pengumuman sendiri dapat kita download. Lalu selanjutnya ada berita terkini. Nah, berita terkini ini berisikan untuk laporan dari Ormawa setelah melaksanakan kegiatan. Ketika kita klik judulnya, maka akan muncul ke halaman selanjutnya yang berisikan tentang dokumentasi kegiatan, judul kegiatan, tanggal kegiatan, dan laporan kegiatan. Lalu selanjutnya ada menu organisasi mahasiswa. Di sini terdapat organisasi mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Batam. Nah, di sini terdapat logo, judul, singkatan, dan button lihat selengkapnya. Ketika kita klik button lihat selengkapnya, maka berisikan nama Ormawa, profil, visi dan misi, struktur organisasi, di mana ada foto struktur, dan divisi-divisi yang ada di Ormawa tersebut. Lalu terdapat pula program kerja yang ada di Ormawa tersebut. Lalu selanjutnya ini login manajemen, di mana akan masukkan user ID dan password. Lalu klik sign in. Nah, di sini merupakan tampilan dari SID. Ini terdapat menu Ormawa, ada master data, verifikasi pembina, dan validasi kemahasiswaan. Master data berisi akun Ormawa, divisi, jabatan, jadwal upload LPJ, jadwal upload RAK, dan verifikasi pembina ada untuk LPJ dan RAK. Lalu validasi kemahasiswaan ada untuk LPJ dan RAK. Lalu untuk master data itu ada, yang pertama ada akun Ormawa. Di sini admin dapat menambahkan akun Ormawa, di mana nantinya akan muncul di halaman Ormawa. Lalu kita klik tambah data, kita masukkan nama Ormawa, nama singkatan, pembina Ormawa, jurusan sekretaris, dan nama sekretaris dapat kita pilih di sini. Lalu kita klik simpan, maka akun Ormawa telah dibuat. Di sini kita dapat mengubah, lalu juga kita dapat menghapus. Lalu ketika kita coba ubah data, kita ubah data pembina Ormawa, lalu kita klik simpan, maka pembina Ormawa telah berubah. Lalu kita klik hapus, data maka akan terhapus. Lalu kita coba upload ulang. Kita klik simpan, maka ketika kita buka halaman Ormawa bagian organisasi mahasiswa, maka akan muncul akun yang telah dibuat. Namun di sini logo Ormawa masih kosong dikarenakan sekretaris belum menginput logo Ormawa. Lalu selanjutnya ada divisi. Di sini untuk admin menambahkan divisi-divisi yang ada di organisasi mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Terdapat kode divisi dan juga nama divisi. Lalu kita klik tambah data. Lalu kita masukkan kode divisi, nama divisi, kita klik simpan. Maka akan muncul di halaman terakhir, data telah masuk. Lalu kita bisa mengubah kode divisi dan nama divisi. Maka kita klik simpan, data telah berubah. Lalu kita juga dapat menghapus data divisi. Lalu selanjutnya jabatan, di sini untuk admin menambahkan jabatan dengan kode jabatan dan jenis jabatan. Lalu kita klik simpan, maka akan tampil di halaman terakhir. Data telah masuk, lalu kita dapat mengubah. Kita mengubah kode jabatan dan jenis jabatan.
lalu kita klik simpan, maka data telah berubah. Lalu selanjutnya ada jadwal upload LPJ. Di sini untuk admin menambahkan jadwal upload LPJ. Di sini ada status aktif dan status tidak aktif. Status aktif adalah ketika tanggal selesai belum sesuai dengan tanggal hari ini, dan tidak aktif adalah jika tanggal selesai melewati tanggal hari ini. Kita klik tambah data, kita pilih termin, tanggal mulai, tanggal akhir, lalu tahun ini. Lalu kita klik simpan, maka data telah masuk dan statusnya aktif. Lalu kita klik ubah, kita dapat mengubah keseluruhan, kita simpan, maka tanggal selesai telah berubah. Lalu kita dapat hapus, maka data terhapus. Sama dengan halnya jadwal upload RAK, di sini terdapat juga status aktif dan status tidak aktif. Selanjutnya kita klik tambah data, kita pilih termin, kita pilih tanggal mulai dan tanggal akhir, tahun, lalu kita simpan. Maka data telah masuk. Kita juga dapat mengubah data, maka data tersimpan. Data telah berubah dan kita dapat menghapus. Oke, selanjutnya ada verifikasi pembina bagian LPJ. Nah, di sini terdapat pilihan untuk tahun, termin, aksi pembina Ormawa, dan status. Di sini terdapat ada nomor, nama Ormawa, nama sekretaris, pembina Ormawa, dan datanya masih kosong. Lalu untuk verifikasi rencana anggaran kegiatan juga sama. Lalu ada validasi kemahasiswaan. Di sini untuk kemahasiswaan memvalidasi ada LPJ. Di sini terdapat pilihan tahun, termin, aksi pembina Ormawa, dan status. Data juga masih kosong dikarenakan belum ada yang menginput LPJ kegiatan. Lalu terdapat fitur ekspor Excel. Lalu ada rencana dan anggaran kegiatan. Juga sama, terdapat pilihan tahun, termin, aksi pembina Ormawa, dan status. Lalu di sini terdapat juga ekspor Excel. Selanjutnya ada login Ormawa. Di sini kita bisa login. Ini merupakan tampilan dari halaman login, yaitu login SIM akun sekretaris. Kita masukkan NIM dan password. Lalu kita klik login, maka akan muncul masukan dari Sistem Informasi dan Layanan Mahasiswa Poli Batam. Sini terdapat menu Ormawa, di mana ada dashboard, profil Ormawa, struktur organisasi, detail program kerja, rencana dan anggaran kegiatan, LPJ kegiatan, pengumuman kegiatan, dan laporan kegiatan. Di sini merupakan halaman dashboard, di mana terdapat selamat datang di Sistem Informasi Organisasi Mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Lalu ada data Ormawa dan ada logo. Namun di sini karena logo belum diinput, maka belum muncul. Lalu selanjutnya ada profil Ormawa. Di sini untuk Ormawa melakukan create profil Ormawa. Selanjutnya kita tambah, di sini merupakan form dari detail profil Ormawa, ada nama Ormawa, nama sekretaris, pembina Ormawa, lalu kita mengupload logo, mengupload foto struktur, mengisi penjelasan Ormawa, mengisi visi dan misi, lalu kita klik simpan. Berhasil. Lalu kita bisa melihat penjelasan Ormawa yang kita input, visi, misi, logo Ormawa, dan foto kepengurusan. Lalu kita dapat mengubah profil Ormawa. Oke, udah terubah. Lalu kita dapat melihat di halaman organisasi mahasiswa, maka logo telah terubah. Kita klik lihat selengkapnya, maka penjelasan Ormawa, logo, visi dan misi telah muncul.
Lalu di dashboard juga logo telah muncul. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini untuk Ormawa melakukan CRUD struktur organisasi. Kita dapat tambah data, pilih jurusan dari anggota, nama mahasiswanya, dapat kita pilih. Lalu ada divisi, lalu ada jabatan, dan statusnya aktif atau tidak. Kita pilih aktif, berhasil. Lalu selanjutnya kita dapat dilihat selengkapnya, bagian struktur organisasi, data telah masuk. Selanjutnya kita tambah data, kita pilih jurusan, kita pilih nama mahasiswa, lalu divisi, lalu jabatan, dan status. Kita klik simpan, berhasil. Lalu kita coba tampilkan. Maka karena divisi telah sama, maka akan tampil di divisi yang sama. Lalu kita coba status kita ubah menjadi tidak aktif, berhasil. Kita tampilkan. Maka yang tidak aktif tidak akan muncul. Selanjutnya kita coba tambah data. Kita klik jurusan, nama mahasiswa, divisi yang berbeda, lalu jabatan, dan status. Kita simpan, berhasil. Lalu kita coba tampilkan. Maka divisi yang ditambahkan telah tampil. Lalu kita coba hapus. Hapus data, berhasil. Maka divisi yang dihapus telah terhapus. Selanjutnya ada detail program kerja. Di sini untuk CRUD program kerja oleh Ormawa. Kita klik tambah data, kita masukkan nama program kerja. Kita tambahkan penjelasan program kerja. Lalu kita tambahkan dokumentasi dari program kerja. Lalu kita klik simpan. Berhasil menambahkan program kerja. Kita dapat melihat dokumentasi. Lalu kita coba refresh. Kita lihat di program kerja. Maka program kerja yang kita input telah berhasil masuk. Lalu kita dapat mengubah. Kita ubah data berhasil. Maka kita coba refresh, kita lihat program kerja, maka dokumentasi dan judul tadi telah terubah. Lalu kita dapat hapus data berhasil. Kita coba refresh, maka program kerja tidak ada data. Lalu selanjutnya ada rencana dan anggaran kegiatan. Di sini untuk Ormawa menginput rencana dan anggaran kegiatan 1 tahun. Lalu kita klik tambah data, kita pilih tahun dan termin, yang dimana ini berasal dari admin menginputkan jadwal upload RAK. Semisal kita ubah menjadi tidak aktif, tanggalnya kita ubah, maka status tidak aktif. Kita coba refresh, maka akan muncul alert, sorry jadwal upload RAK belum dibuka. Lalu ketika status sudah aktif, kita coba refresh, maka Ormawa dapat menambahkan rencana dan anggaran kegiatan di mana tahun dan terminnya sesuai dengan yang diinput oleh admin. Kita tambahkan nama kegiatan, pilih tanggal mulai kegiatan, tanggal selesai kegiatan, tempat kegiatan, anggaran biaya, dan lampiran detail proker. Kita klik PDF, lalu kita simpan. Berhasil menambahkan rencana dan anggaran kegiatan. Lalu kita dapat melihat berkas. Berkas dapat dibuka. Lalu di sini
status verifikasi pembina, menunggu verifikasi pembina, statusnya pengajuan Anda telah tersimpan, menunggu verifikasi pembina Ormawa. Lalu di sini aksinya dapat ubah. Lalu kita ubah data berhasil. Lalu selanjutnya kita ke verifikasi pembina bagian rencana dan anggaran kegiatan. Lalu data telah masuk sesuai yang diinput oleh Ormawa. Di sini untuk pembina, untuk memverifikasi, klik button detail. Pembina dapat melihat berkas. Maka di sini terdapat 2, yaitu ada setuju dan tolak. Ketika klik setuju, maka akan berubah menjadi pengajuan Anda diverifikasi oleh pembina Ormawa. Di halaman Ormawa juga sama, status berubah menjadi menunggu persetujuan kemahasiswaan. Masuk ke validasi kemahasiswaan. Nah, di sini data yang diupload oleh Ormawa tentang RAK telah masuk. Lalu ketika kemahasiswaan akan mengubah status, ada setuju, tidak setuju, dan upload berkas. Jika upload berkas, maka admin dapat menambahkan keterangan hal apa yang perlu diubah dari berkas yang diupload. Lalu simpan data, status berubah menjadi upload ulang berkas. Begitupun di halaman Ormawa, status berubah menjadi upload ulang berkas dan keterangan apa yang perlu diperbaiki. Lalu Ormawa dapat mengubah berkas yang telah sesuai. Lalu jika setuju, keterangan dihapus, simpan data, maka pengajuan rencana dan anggaran kegiatan disetujui. Begitupun muncul di halaman Ormawa. Maka aksi akan hilang. Lalu jika tidak disetujui, maka akan muncul pengajuan rencana dan anggaran kegiatan tidak disetujui. Lalu selanjutnya ekspor berkas RAK. Ekspor Excel RAK. Ketika dibuka telah berhasil. Ini merupakan Excel dari RAK. Lalu selanjutnya ada LPJ kegiatan. Di sini untuk Ormawa mengupload LPJ kegiatan. Lalu kita dapat menambahkan data. Di sini sama seperti RAK, ada jadwal upload LPJ. Dimana ketika kita coba untuk membuat status tidak aktif, maka kita refresh, Ormawa tidak dapat mengupload LPJ kegiatan. Ketika status aktif, maka Ormawa dapat mengupload LPJ kegiatan. Kita pilih tahun, termin, dan berkas LPJ kegiatan. Klik simpan, berhasil menambahkan LPJ kegiatan. Lalu kita dapat melihat berkas. Lalu verifikasi pembina, masih menunggu verifikasi pembina Ormawa dan statusnya masih pengajuan Anda telah tersimpan, menunggu verifikasi pembina Ormawa. Di sini kita dapat mengubah data. Ubah data berhasil. Kita coba lihat berkas yang diubah. Berkas telah berubah. Lalu selanjutnya ke verifikasi pembina. Di sini LPJ kegiatan sama seperti RAK, klik detail. Sini terdapat 2, ada setuju dan tolak. Ketika klik setuju, maka verifikasi pembina Ormawa statusnya akan berubah menjadi pengajuan Anda diverifikasi oleh pembina Ormawa, dan status berubah menjadi menunggu persetujuan kemahasiswaan. Selanjutnya, di validasi kemahasiswaan bagian LPJ. Di sini kita dapat klik ubah, ada setuju, tidak setuju, dan upload berkas. Jika tidak setuju, maka pengajuan LPJ tidak disetujui oleh kemahasiswaan. Lalu jika revisi berkas, admin dapat menambahkan keterangan hal apa yang perlu diperbaiki. Lalu klik simpan. Kita refresh. Maka status berubah upload ulang berkas dan Ormawa dapat mengupload ulang berkas. Lalu ketika setuju, simpan data, maka pengajuan LPJ kegiatan disetujui.
Lalu selanjutnya ada export Excel LPJ kegiatan. Oke, Excel telah terbuka. Oke, ini merupakan rekap dari LPJ kegiatan Ormawa. Selanjutnya ada pengumuman kegiatan. Berisikan untuk Ormawa mengupload pengumuman kegiatan sebelum melakukan kegiatan. Di sini ada judul pengumuman, tanggal pengumuman, berkas pengumuman, dan teks pengumuman. Lalu klik simpan. Berhasil menambahkan pengumuman kegiatan. Pengumuman kegiatan akan muncul di berita Ormawa bagian pengumuman, maka akan muncul berdasarkan tanggal pengumuman. Lalu kita klik lihat, ada judul, lalu dapat ubah, lihat detail dan lihat berkas, lalu klik ubah, kita ubah data, klik ubah data, berhasil, ubah data berhasil. Nah, ketika kita coba refresh, maka teks sudah berhasil terubah. Lalu ketika kita coba hapus data berhasil, maka pengumuman yang dihapus telah hilang. Lalu selanjutnya ada laporan kegiatan, sama seperti pengumuman kegiatan, namun laporan kegiatan berisi untuk ketika Ormawa telah melaksanakan kegiatan. Di sini terdapat judul berita, tanggal berita, dokumentasi kegiatan, berisikan foto, lalu klik simpan. Berhasil menambahkan laporan kegiatan. Di sini kita bisa lihat detail laporan, dokumentasi kegiatan. Lalu ketika kita coba refresh, maka akan muncul di berita terkini. Ketika klik judulnya, maka akan muncul dokumentasi dan judul. Lalu ketika kita coba ubah, kita klik ubah data berhasil. Kita coba refresh. Ketika kita klik, maka sudah terubah. Lalu ketika kita coba hapus data berhasil, maka laporan kegiatan tadi telah terhapus. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.